Hai teman semuanya, ketemu lagi di channel ini. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Gara-gara Suka Baca Cerita Dewasa. Dan untuk video ini, kita sudah masuk ke part 2. Bagi teman-teman yang belum menyimak part 1, silakan simak di video sebelum ini. Cerita di part 1, bahwa si tokoh yaitu si Andrew memiliki cita-cita untuk bisa mencangkul sawahnya 2 pembantu. Dan sudah terwujud 1 pembantu. Nah, kira-kira di cerita ini apakah cita-cita si Andrew ini kesampaian? Yuk kita langsung ikuti ceritanya. Andrew mengalami kesulitan saat mendekati pembantunya yang bernama Tuti. Ternyata gak semudah pembantunya ini. Padahal caranya juga sama, dengan meletakkan buku cerita dewasa di kamar pembantu Tuti, dengan harapan wanita itu membacanya hingga datanglah hasrat. Cara itu sudah dilakukan kemarin, waktu keadaan rumahnya sepi. Tapi Andrew nggak mau menyerah. Cita-citanya untuk menggarap sawah kedua pembantunya harus terwujud. Cowok nanggung itu membuat kesimpulan yang menjadi penyebab pembantu Tuti gak mau karena dia sudah bersuami. Ya, Andrew tahu kalau pembantu Tuti sudah memiliki suami. Oleh mamanya waktu itu diajak menghadiri perkawinannya. Waktu itu dia masih kecil, tapi dasar anak yang pikirannya sudah terkontaminasi oleh hasrat nafsu. Dia gak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa menggarap sawah pembantunya Tuti. Di satu siang, di saat di sekolah, Andrew mengajak kekasihnya ke kantin. Sebenarnya keadaan kantin cukup ramai. Saat itu jam istirahat kedua dan memang sudah saatnya makan siang. Namun para siswa duduk berkelompok. Ada yang tengah asik menyantap makanan, ada juga yang ngobrol karena pesanannya belum datang. Sementara Andrew dan Luna sudah menyelesaikan sarapannya dan tengah serius ngobrol tentang kejadian kemarin saat gagal bercocok tanam di toilet sekolah. Dan sebenarnya Andrew ingin menyodorkan sebuah ide untuk mengulangi kegagalan itu, tapi dia ragu. Pasalnya Luna seperti gak semangat dalam menanggapi omongannya. Andrew sebenarnya juga hendak menanyakan soal buku bacaan dewasa yang kemarin ditemukan di tas Luna. Tapi Andrew urungkan, justru hal itu akan membuka rahasia jika dia yang menaruh buku tersebut di tas Luna. Padahal Andrew berkeinginan membawa pulang buku tersebut, mau digunakan untuk strategi dalam melumpuhkan pembantu Tuti. Siapa tahu dengan membaca buku yang dibawa Luna, pembantunya itu akan bertekuk lutut. Di saat tengah memikirkan cara untuk mendapatkan buku itu, justru Luna mengeluarkan buku dari balik bajunya. "Kamu mau bawa buku ini?" tanya Luna, seraya menyodorkan buku ke Andrew. Tentu saja Andrew nampak girang melihat buku tersebut, namun gak ditampakkan, malah berlagak ngeles. "Buku apaan nih?" tanyanya dengan raut muka sedikit tegang. "Buku jorok," sahut Luna. Andrew menerima buku dengan masih mempertahankan air mukanya dan mulai membuka. Kamu dapat buku ini dari mana? Ini buku orang dewasa kan?" tanya Andrew. "Aku gak tahu siapa yang naruh, tapi tahu-tahu sudah masuk di tasku." "Kamu sudah baca?" tanya Andrew lagi, sembari meneliti muka Luna. Luna gak langsung menjawab, malah mengaduk-aduk sisa jus avokadnya. Lalu katanya pelan, "Sudah sebagian, tapi malah bikin pusing." "Loh, kenapa pusing?" Kali ini Luna gak menjawab, hanya mengangkat kedua baunya. Buku yang diharapkan sudah di tangan Andrew. Anak ini sudah gak sabar lagi mau cepat-cepat pulang. Dia yakin pembantunya Tuti pasti akan kena. Keyakinan itu berdasarkan isi cerita di buku yang ada di tangannya. Lebih hot dari buku yang sebelumnya. Di saat pikirannya sedang mengembara, membayangkan hal-hal yang kotor, tiba-tiba ponselnya bernyanyi. Cepat-cepat dia merogoh ponsel di kantong celana, lalu menatap layar. Ternyata pembantu Henny. Sesaat Andrew tercenung sambil masih menatap ponsel. Merasa aneh, gak biasanya pembantu Henny telepon dia sewaktu masih di sekolah. Tapi tak lama, keanehan itu terjawab sudah. Pembantu Henny
minta Andrew membawa buku yang serupa kemarin, tapi yang lain. Tentu saja, hal itu sempat membuat jantung Andrew serentak berdegup kencang. Lalu terjadi debaran. Apalagi, angannya teringat kejadian pas bercocok tanam dengan pembantu Henny. Dan sepertinya, wanita itu sudah mulai kecanduan. Dengan tersenyum sendiri, Andrew pun masuk ke kelasnya. Saat jam pulang sekolah, Andrew merasa bingung. Luna mau main ke rumahnya. Otak ngeresnya pun muncul. Jangan-jangan Luna mau ngajak mengairi sawahnya. Andrew yakin itu, karena selama ini juga gak pernah. Bahkan Luna selalu menolak setiap mau diajak ke rumahnya. Sebenarnya ini peluang bagus, hanya yang jadi masalah, di rumah ada banyak orang. Kedua pembantunya, Pak sopir, dan tukang kebun. Bagaimana kalau akhirnya ngajak Luna masuk kamar? Andrew merasa serba salah, tapi dia memutar otak cepat. Nyari ide. Lalu gak lama sudah bilang, "Jangan ke rumahku dulu ya." "Loh, kenapa?" tanya Luna. "Gak enak sama orang rumah, terutama sama ortuku. Selama ini aku gak pernah ngajak cewek ke rumah." "Tapi aku," Luna memotong ucapannya. "Kita jalan-jalan saja gimana?" "Jalan-jalan?" "Iya. Atau kita cari hotel." Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut Andrew. "Hotel?" Luna nampak terjengah. "Pasti kamu penasaran yang kemarin gagal kan?" Sambil berkata begitu, Andrew sambil mencolek dagu Luna. Luna tersipu dan menunduk. Dan bagi Andrew, itu sudah cukup jadi sebuah kode jika Luna menyanggupi. Hingga tanpa lama-lama bertahan di parkiran, keduanya pun berlalu meninggalkan sekolah dengan berboncengan. Di daerah perkotaan, gak susah untuk menemukan sebuah hotel. Keduanya sepakat memilih hotel yang ekonomi, toh yang sebentar, sekedar untuk bercocok tanam. Dan benar saja, sepasang pelajar itu pun sudah sukses dengan tujuannya dari siang sampai menjelang malam. Entah berapa kali naik, tapi yang pasti keduanya sama-sama sudah kelelahan, nampak kepayahan. Namun begitu, ketika hendak pulang, keduanya sepakat untuk melakukan lagi kapan-kapan. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Andrew sudah berada di rumah. Mamanya paling heran kepulangan Andrew sampai malam. Dan bagi Andrew, gak perlu mikir untuk mencari jawaban yang dianggapnya tepat walau sangat klise. Dikatakan, ada kegiatan ekstra yang semua siswa wajib mengikuti. Mama percaya dan mengejar dengan pertanyaan lain. Sebenarnya malam itu, Andrew sudah niat langsung mau tidur. Acara nyangkul di sawahnya Luna bikin badannya capek sekali. Namun niatnya itu runtuh setelah melihat sebuah kenyataan yang membuat dia kaget hingga jantungnya berdetak begitu kencang. Saat itu, Andrew baru saja menghadap mamanya di ruang tengah. Ketika hendak menuju kamarnya lagi yang ada di lantai atas, kupingnya mendengar suara mencurigakan dari pembantu Tuti. Langkah kaki yang sebenarnya sudah naik di tangga jadi berhenti, lalu balik turun lagi dengan hati-hati. Begitu sampai di depan pintu kamar pembantu Tuti, Andrew diam sambil memasang pendengaran. Suara seperti orang kesakitan, tapi kadang terdengar dan kadang hilang. Maksud Andrew mau membuka pintu, hanya sayang pintu dalam keadaan terkunci rapat. Suara di dalam itu makin membuatnya penasaran campur curiga. Seketika dia mengetuk pintu. Gak lama pintu terbuka dan muncul pembantu Tuti. Sejenak Andrew memperhatikan wanita yang berdiri di depannya. "Mbak Tuti kenapa?" tanyanya. "Gak kenapa-napa mas," jawabnya sambil menunjukkan sikap aneh. Andrew terus meneliti wajah pembantunya dan keadaan pakaiannya yang kusut-kusut. Tiba-tiba muncul pemikiran dalam otaknya. Jangan-jangan Mbak Tuti sedang main-main sendiri. Hingga tanpa berkata apa, Andrew mendorong tubuh pembantunya dan masuk ke kamar. Mengunci pintu lantas kemudian meraih tangan pembantu Tuti dan menariknya ke ranjang. "Jawab jujur, apa Mbak Tuti lagi anu sendirian?" tanya Andrew. "Ah enggak, anu apa?" gila pembantu Tuti sambil menunduk
menyembunyikan wajahnya dari tatapan tuan mudanya. Mbak Tuti gak usah bohong, aku dengar dari luar kok, kejar Andrew. Akhirnya pembantu Tuti gak bisa mengelak lagi. Dia bilang jujur, alasannya sedang kangen sama suaminya. Mendengar itu, Andrew langsung saja mendorong tubuh pembantu Tuti ke ranjang hingga terkapar, dan secepat kilat Andrew menyusulnya. Dan apa yang menjadi cita-cita Andrew terwujud sudah. Malam itu dia sudah berhasil mengajak pembantu Tuti untuk bercocok tanam. Apesnya, ketika Andrew keluar dari kamar pembantu Tuti, malah kepergok pembantu Henny. Pembantu itu menatap curiga, tapi Andrew cuek malah melintas menuju lantai atas dengan meninggalkan pembantu Henny dalam keadaan hati yang entah seperti apa. Hanya dia saja yang tahu. Yang jelas, hatinya agak kecewa menyaksikan Andrew keluar dari kamar pembantu Tuti. Rupanya, pembantu Henny menyusul ke atas dan mencecar pertanyaan. Andrew mengatakan kalau dirinya gak melakukan apa-apa dengan pembantu Tuti. Namun pembantu Henny tak percaya begitu saja. Wanita ini yakin jika Andrew dan pembantu Tuti sudah melakukan pesta lendir. Dia mengancam jika gak mau ngaku, maka pembantu Henny akan melampor ke Nyonya putrinya. Ancaman yang sempat membuat ciut nyali Andrew. Akhirnya Andrew mengakui perbuatannya bersama pembantu Tuti. "Kamu jahat, Mas," ucap pembantu Henny dengan nada suara terdengar parau. "Jahat apa?" Andrew keberatan dengan kata jahat itu. "Katanya kamu gak pernah melakukan sama siapapun kecuali sama aku," tukas pembantu Henny. Kenyataannya seperti itu, kilah Andrew. "Lah, nyatanya melakukan sama Mbak Tuti?" "Aku melakukan baru kali ini. Masih duluan sama kamu," papar Andrew. "Lagian, aku mau melakukan sama siapapun, itu terserah aku. Dan jika kita pernah melakukan, lantaran kita sama-sama membutuhkan." Secepat kilat, pembantu ini membalikkan badan dan berlalu cepat dari hadapan Andrew. Sejenak cowok menanggung itu memperhatikan kepergian pembantunya, tapi gak lama kemudian melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Andrew sebenarnya merasa bersalah. Dia merasa berada pada keadaan serba salah. Padahal dia melakukan sama kedua pembantunya bukan atas dasar cinta. Cintanya hanya untuk Luna saja.